Biaya besar, artis beken, sutradara wahid, namun film ini tidak laku. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cinema. Film Indonesia terus mengalami kenaikan popularitas. Kita tahu semakin banyak film Indonesia yang diproduksi baik film baru maupun versi remake. Beberapa film bahkan dibuat dengan budget besar dengan harapan akan booming di pasaran lokal maupun internasional. Tapi bukannya jadi film box office, film-film ini malah nggak laku di pasaran. Yang ujung-ujungnya Banda rugi deh. Film apa aja? Yuk, cus kita bahas. Gunung Emas Almayer. Kalau dari judulnya aja kalian merasa asing, dari situ kalian udah bisa nebak film ini kurang laku di pasaran. Sebenarnya, Gunung Emas Almayer ini proyek besar loh. Soalnya film ini melibatkan aktor dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Australia. Film ini mengisahkan kehidupan penuh drama antara Caspar Almayer, Dan Morella, dan juga Nina dengan latar belakang di hutan Malaka pada tahun 1830. Sebetulnya, film yang juga dibintangi oleh almarhum Alex Komang ini punya ancang-ancang yang cukup lama dengan budget yang nggak sedikit. Nggak tanggung-tanggung, film ini dibuat dengan dana 60 miliar rupiah. Sayangnya, film ini malah gagal di pasaran. Terbukti pada 2014, film Gunung Emas Almayer sama sekali nggak masuk deretan 10 film terlaris. Trilogi Merdeka. Ini adalah film trilogi yang dibuat menjelang perayaan 17 Agustus yang dirilis tahun 2009 sampai 2011. Merah Putih di 2009, Darah Garuda di 2010, dan Hati Merdeka di 2011. Sesuai dengan temanya, film ini sekilas menggambarkan Indonesia yang tengah digempur penjajah, menegangkan dan penuh motivasi. Film ini mengeluarkan budget yang mahal, sekitar 64 miliar rupiah, dikeluarkan buat garap 3 seri film ini. Hal ini jadi wajar ketika kalian tahu beberapa aktor papan atas yang membintanginya. Soal promosi, film ini juga dipromosikan sampai luar negeri. Hasilnya, film ini hanya mendapatkan 1,4 juta penonton dibagi 3 film. Duh, sedih banget kan ya? Pendekar Tongkat Emas. Dipasarkan secara internasional tahun 2014 dengan judul The Golden Cane Warrior, film ini dibintangi aktor dan aktris papan atas. Nama-nama sekaliber Reza Rahardian, Nicholas Saputra, Tara Basro, sampai Christine Hakim kumpul di film ini. Semuanya diarahkan oleh sutradara sekaliber Riri Riza. Bukan cuma itu, film ini juga menggelontorkan uang yang nggak sedikit buat biaya produksi. Total 25 miliar rupiah untuk film kolosal ini. Sayangnya, hal itu nggak berdampak lurus sama jumlah penonton yang datang ke bioskop. Film ini hanya ditonton nggak lebih dari 300.000 orang. Street Society. Sebelum tayang, film ini digadang-gadang akan menjadi salah satu film yang sukses di bioskop tanah air. Persepsi tersebut muncul karena jalan cerita film yang keren. Yap, film ini mengambil tema balap, layaknya Fast and Furious. Namun ironisnya, film ini justru hanya menarik sedikit penonton di bioskop. Street Society hanya dilihat oleh 300.000 penonton saja. Film ini menggelontorkan uang sebesar 10 miliar rupiah untuk biaya produksi, dan tentu uang sebanyak itu bukan dana yang sedikit untuk produksi sebuah film. Rupanya, biaya yang membengkak ini disebabkan karena pihak produksi menyewa properti-properti super mewah. Maka tidak heran jika biaya produksi bisa melambung sedemikian rupa. Rafathar. Kalian pasti tahu banget soal film yang sempat digadang-gadang bakal jadi film yang laris manis di bioskop Indonesia. Yap, sebuah film yang mengisahkan bocah bernama Rafathar, anak Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Film ini bisa dibilang punya plot yang mirip-mirip sama Baby's Day Out di tahun 1994 dengan grafis yang modern. Nama besar mereka digadang-gadang mampu meningkatkan minat penonton. Namun nyatanya, Rafathar hanya mampu menarik 367.000 penonton. Padahal film yang diproduseri Raffi Ahmad dan juga Anggi Umbara ini menelan biaya produksi hingga 18 miliar rupiah.
Bangkit. Bangkit merupakan film dengan teknologi CGI yang menghabiskan biaya produksi mencapai 12 miliar rupiah. Dibintangi deretan aktor dan aktris top tanah air seperti Vino G. Sebastian, Acha Septriasa, dan juga Deva Mahendra, film besutan Rako Priyanto ini hanya mampu menyedot 114.000 penonton dan menghasilkan sekitar 330 juta rupiah dari penjualan tiket. Garuda Superhero. Garuda Superhero digadang-gadang akan sukses di pasaran saat awal kali pemberitaan tentang film ini. Film ini diklaim sebagai film pahlawan super Indonesia pertama yang menggunakan CGI. Dengan biaya mahal, persiapan ekstra, dan produksi yang memakan waktu hingga 10 tahun, film arahan sutradara X Jo ini diharapkan mampu menguasai pasaran. Namun semua harapan sirna, karena dalam 2 pekan pertama perilisan, Garuda Superhero hanya mampu mengganti 24.000 penonton, padahal kota futuristik, senjata mutakhir, dan karakter robot sudah dihadirkan dalam film ini. Dan justru yang muncul dari Twitter adalah hujatan. Ya, itulah tadi film Indonesia yang bisa dibilang besar pasak daripada tiang. Kalau ada komentar, silahkan tinggalkan di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.